Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Herawati dengan NIM 2013041041030 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas terkait dengan satu video pembelajaran mengenai merinci sistem-sistem organ yang tergabung dalam sistem koordinasi dengan menggunakan gambar atau torso manusia. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan torso, di mana torso adalah tiruan bagian-bagian tubuh manusia yang biasanya terbuat dari plastik yang diberi nomor atau label disertai keterangan, di mana torso manusia ini adalah model untuk mempelajari morfologi dan anatomi manusia. Secara khusus, torso dapat digambarkan sebagai berikut. Terdiri dari warna dan tekstur yang berperan penting untuk menunjukkan bentuk-bentuk bagian tertentu pada anggota tubuh manusia. Memiliki bagian-bagian yang dapat dilepas dan digabungkan kembali. Hampir setiap bagian anggota tubuh yang terdapat pada torso dapat dilepas dan digabungkan kembali. Berikutnya saya akan membahas terkait dengan sistem koordinasi, di mana sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung, serta dapat bekerja secara optimal dan baik. Berikutnya, saya akan membahas terkait dengan sistem koordinasi tentang saraf. Selanjutnya ada sistem saraf manusia, yang mana sistem saraf memiliki fungsi agar dapat terima pesan serta tanggapi pesan tersebut. Mengenai hal demikian, pesan tersebut disebut dengan rangsang. Sel-sel saraf neuron. Jaringan saraf tersusun dari sel-sel memiliki bentuk khusus. Sel tersebut dinamakan neuron serta neuroglia. Neuron terdiri dari 3 bagian yang berbeda, satu bersama lainnya, yaitu yang pertama, badan sel atau perikarion. Bagian sel menyimpan inti sel serta anak sel memiliki jumlah 1 maupun lebih dikelilingi sitoplasma granuler. Berikutnya ada dendrit, di mana dendrit adalah tonjolan sitoplasma dari bagian-bagian badan sel. Yang terakhir ada akson, yang mana akson ini seringkali disebut dengan neurit. Berikutnya adapun sistem koordinasi yang lain, yaitu pada mekanisme jalannya impuls, di mana fungsi sel saraf merupakan terima rangsang serta bisa tanggapi rangsang tersebut. Terdapat 2 mekanisme jalannya impuls saraf, diantaranya impuls dihadirkan melalui sel saraf, impuls dihandatkan lewat sinaps. Yang mana sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf yang satu ini bekerja tanpa disadari, dengan otomatis serta tidak di bawah kehendak saraf pusat. Sistem saraf otonom dibedakan atas 2 bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada gerak refleks, yang mana gerak refleks adalah gerakan yang sama sekali tidak disadari. Proses gerak refleks tersebut lebih cepat dibandingkan dengan gerak sadar. Aksi-aksi terjadi saat peristiwa tersebut, yaitu yang pertama, rangsang dari luarnya diterima oleh reseptor. Yang kedua, impuls saraf neuron sensorik terhadap reseptor dilanjutkan pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, pada sumsum tulang belakang tersebut, impuls dilakukan interneuron, yang mana dari neuron tersebut atau neuron motorik, impulsnya dilanjutkan pada efektor. Berikutnya ada susunan saraf manusia. Sistem saraf pusat, otak, meliputi otak besar, otak tengah, serta otak belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem saraf tepi pada otak, serta sebagai pusat dari gerakan refleks. Selanjutnya, adapun sistem endokrin, di mana sistem endokrin, kelenjar adrenalin letaknya pada bagian atas ginjal, memproduksi hormon yang satu ini disebut dengan sekresi, yang mana sekresi memiliki tujuan agar dapat memperkuat denyut jantung serta percepat frekuensi denyutnya. Adapun jenis-jenis kelenjar endokrin ada di tempat tertentu pada tubuh, yaitu yang pertama, kelenjar hipofisis, disebut dengan kelenjar pituari serta dijuluki master of glands, yaitu raja kelenjar. Yang kedua, kelenjar adrenal, terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Berikutnya ada kelenjar tiroid, ada pada daerah leher serta terdiri dari 2 lobus. Kelenjar tiroid ini mengekspresikan hormon tiroksin. Berikutnya ada kelenjar paratiroid, yang mana kelenjar tersebut ada pada daerah leher di bagian dorsal. Hormon yang satu ini memiliki fungsi naikkan kadar kalsium, naikkan reabsorpsi, serta naikkan absorpsi. Selanjutnya ada pulau Langerhans. Sekumpulan sel ini ada pada pankreas. Simak video penjelasan berikut ini.